ketiga, yaitu parade testimoni. Ada 10 rekan-rekan yang sudah mendaftar untuk memberikan testimoni bagaimana mereka merasakan manfaat yang luar biasa dari alat IT Raket ini. Dan saya ingatkan untuk teman-teman yang akan memberikan testimoni, durasi untuk Anda memberi testimoni adalah 3-5 menit. Sebutkan nama, kota di mana Anda berdomisili, penyakit yang dimiliki, apa yang dirasakan sebelum kenal IT Raker, dan jangan lupa IT Raker ini dikenalkan oleh siapa, berapa kali Bapak Ibu ini melakukan terapi per hari dan hasil dari terapi saat ini. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama mendengarkan testimoni yang pertama. Saya panggil Ibu Wiwin dari Solo, silakan on cam dan on mic Bu Wiwin. Bu Wiwin? Loh, Bu Wiwinnya jadi cowok ini. Ya, selamat malam semuanya. Saya mewakili Bu Wiwin ya untuk menceritakan, karena waktu dulu Bu Wiwin sakit, saya yang menjadi pelaku utamanya untuk menerapi. Jadi saya lebih tahu gimana kondisinya waktu itu. Ya. Tahun 2022 kemarin di bulan Desember, tanggal 7 Desember itu hari ulang tahun istri saya. Waktu bahagia itu akhirnya berubah menjadi hari yang selalu kami ingat, karena hari itu adalah hari pertama di mana istri saya kena stroke. Sebelum kena stroke, istri saya sudah komplikasi diabetes selama hampir 15 tahun. Jadi 15 tahun selalu bergelut dengan obat dan mengakibatkan komplikasi ke diabetes dan juga neuropatik di banyak tempat. Ketika kita kena dulu, alhamdulillah waktu itu kita juga lama di dunia medis, jadi kita berhati-hati sekali gimana untuk menangani istri saya. Saya bawa ke rumah sakit, akhirnya kita penanganan medis dulu, karena pada waktu seterangan hari pertama belum ada sesuatu yang signifikan, baru kaki dan tangan mulai berubah. Tetapi ketika sudah hari kedua, ketiga, kondisinya makin memprihatinkan dan sudah sangat akut sekali, dan tindakan dokter kami lakukan di rumah sakit Nipang di Solo Utara. 5 hari kami di rumah sakit, kami pulang, dan setelah pulang kami selama kurang lebih 8 bulan kami keliling ke banyak tempat untuk terapi untuk istri saya, karena kaki tidak bisa berjalan, tangan kiri itu sudah melipat, tidak bisa digerakkan dan kaku, mulut mulai membelok ke kiri dan sulit untuk minum. Jadi ketika mau minum tuh harus diangkat dulu, gini kan, kemudian diminum seteguk demi seteguk untuk sekedar minum saja. Selama 8 bulan penanganan terapi tidak ada sesuatu yang signifikan dan sama saja hasilnya. Dengan tindakan yang sudah standar adalah dengan infrared dan tindakan medis. Setelah 8 bulan kami berjalan, akhirnya kami dikenalkan oleh adik saya, Bu Yanti, tentang alat terapi dari IT Raker yang klasik. Setelah dikenalkan adik saya di Bu Yanti ini, Pak Dedi dan Pak Dudi datang ke Solo, dan kami dilatih untuk pakai, dan alhamdulillah selama 2,5 bulan rutin kami pakai sehari 3 kali. Pagi setelah mandi, setelah sarapan kami terapi, siang ke terapi, malam hari setelah mandi, setelah makan kami terapi lagi. Alhamdulillah berangsur-angsur kondisi membaik. 4 kali terapi istri saya bisa berjalan. Kemudian sekitar 1 bulan tangan yang tadinya kaku sudah bisa lurus dan bisa menggerakkan lagi. Total 2 bulan 10 hari kondisi istri saya sudah bisa ke pasar, bisa naik motor lagi. Alhamdulillah kondisi amat sangat bagus. Kemudian kondisi diabetes juga membaik. Kemarin ketika kami sudah bisa beli alat lebih bagus yang Biolite, kami coba sebulan full kami pakai Biolite dan produk yang lain yang di Blue. Kondisi istri saya untuk gulanya itu sangat signifikan, di mana dari gula puasa itu yang tadinya 400 turun menjadi 150, dan juga untuk HbA1c-nya yang tadinya 13 turun menjadi 7,2 dalam waktu 1 bulan. Alhamdulillah kondisi sangat membaik, dan hari ini istri saya bukan hanya sehat, tapi juga sudah keliling ke banyak kota untuk memberikan edukasi untuk terapi ke banyak teman-teman di banyak kota di Jawa Tengah. Itu Cek Joko, statement dari kami dari Solo. Mudah-mudahan semuanya sudah berhasil. Baik, terima kasih
Luar Pak biasa. Tanto yang mewakili Bu Win dari Solo. Dan berikutnya ini luar biasa ya, tadi 2,5 bulan sudah dari stroke terus bisa beraktivitas secara normal, bahkan Bu Wiwin ini termasuk mentor saya loh Bapak Ibu Saudara. Dan berikutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan testimoni dari Bapak Yulianto di Jogja. Pak Yulianto, selamat malam, silakan masuk. Iya, selamat malam Bu. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semua ya. Ini luar biasa ITERA Care ini. Saya mau menceritakan sedikit tentang sakit saya ya. Saya dulu itu kena autoimun. Mungkin bisa open cam Pak Yuli. Waduh, maaf Pak Dedi, ini Oh nggak bisa. soalnya Iya, nggak apa-apa. laptopnya. Nggak apa-apa. Siap. Audio Iya. aja Pak, nggak apa-apa Pak. Kami Iya. semua bisa Oke. mendengar. Iya, maaf Pak Dedi. Jadi saya Ya, dulu lanjut, Pak, sakit lanjut, Pak. itu autoimun yang nyerang di radang sendi ya, terutama di sendi di kaki. Dulu itu sampai bengkak, di mata kaki bengkak, di sendi-sendi jari kaki itu bengkak. Terus di jempol itu sampai keluar nanah. Jadi saya juga heran itu bisa keluar nanah di jempol kaki. Jadi mungkin karena cairan itu tidak bisa keluar, dia menerobos, nanah itu tidak bisa keluar, dia menerobos ke jempol kaki. Saya sampai bingung tuh. Bukan cantengan ya, bukan karena luka, tapi tahu-tahu tiba-tiba itu karena memang bengkak sih. Mungkin karena bengkak itu radang kemudian menjadi nanah, dia harus keluar dari kaki, dia keluarnya lewat jempol. Kaki saya dulu itu linu-linu, dingin, terus nyeri di sendi-sendinya ya, di sendi mata kaki, terus di jari-jari gitu. Sebenarnya saya tuh nggak mencari pengobatan untuk saya tuh mencari pengobatan untuk ibu saya. Ibu saya itu penglihatannya sangat buruk ya, sampai saya bawa ke tempat Pak Dedi itu terapi beberapa kali. Ibu saya kan usianya udah 83 tahun ya, tapi ya berhubung karena penglihatan, ibu saya tuh cuma mau dia bawa beberapa kali. Ya saya sendiri nggak sengaja itu nyoba alat bio itu, ITERA bio di tempat Pak Dedi. Waktu coba pertama itu luar biasa, tapi saya sebelum coba itu saya cerita ke Pak Dedi tentang sakit saya itu. Terus Pak Dedi bilang kalau mau nyaman sembuhnya lama, kalau mau cepat tidak nyaman alias sakit. Akhirnya karena saya sakit ini sudah dari 2020, saya udah bertahun-tahun sakit, saya udah nggak pedulikan sakit lagi, hajar langsung level 10 di ITERA bio. Wah, sakitnya luar biasa. Waktu pertama kali ITERA bio itu sakit kaki saya itu sampai badan saya itu ngangkat semua, pertama kali pakai ya. Tapi wah luar biasa itu, memang berkat Tuhan tuh luar biasa. Saya sendiri sampai kalau inget-inget itu rasanya kok bisa ya ketemu alat seperti ini. Saya tidak ada yang mengenalkan alat ini, sama sekali tidak ada yang memberitahu. Jadi tahu-tahu di Instagram saya itu muncul tentang ITERA Care ini. Saya searching, saya cari di YouTube, saya cari di Google, di IG. Pas di YouTube itu Pak Dedi ada podcast tuh, baru jelasin, kok ini menarik ini dan cocok dengan pemahaman saya tentang kesehatan ya. Jadi saya terus terang tidak begitu cocok dengan medis barat. Jadi medis barat itu ya tahu sendirilah, minum obat terus, bukannya badan tambah membaik, tapi badan malah tambah memburuk, tambah sakit, tambah nggak karuan badannya. Itu pengalaman pribadi saya, bukan saya diberitahu atau diceritakan dari orang lain, tidak. Jadi pengalaman sendiri, jadi saya bisa meyakini sendiri gitu. Dan memang saya pelajari memang seperti itu. Akhirnya setelah saya pakai pertama kali itu, langsung kaki saya itu rasanya enak sekali. Dulu itu sering kedinginan kaki itu, linu,
terus kalau buat jalan tuh nggak nyaman. Akhirnya pakai pertama itu sudah kemajuannya signifikan. Nah, karena waktu itu ITERA Bio masih mahal, belum ada promo ya. Saya pakai itu November 2023. Saya cari Pak Dedi, carinya aja luar biasa loh. Saya beberapa kali datang ke rumah Pak Dedi, sampai akhirnya saya ketemu anaknya Pak Dedi. Saya minta nomornya, itu pun WA lama sekali dijawab sama Pak Dedi. Wah, sahabat ini luar biasa sibuk nih Pak Dedi. Akhirnya dijawab, oh bisa terapi jam sekian. Akhirnya saya datang sama ibu saya. Sebenarnya saya tuh bukan terapi untuk saya sendiri, tapi untuk ibu saya. Nah, akhirnya setelah saya pakai sekali itu, memang luar biasa alat ITERA Bio itu. Saya langsung kemajuannya signifikan. Tapi karena saya belum beli, waktu itu belum ada promo, buy one get one, beli Bio free pro ya. Saya belum beli, saya cuma terapi di tempatnya Pak Dedi, itu pun harus janjian dulu ya, nggak bisa rutin karena Pak Dedi sibuk ya dan sering keluar kota. Tapi kemajuannya luar biasa, cepat sekali kemajuannya itu. Apalagi di terapi Pak Dedi itu pakai pro dan bio, wah cepat sekali kemajuannya. Sampai sekarang saya pakai bio setiap hari. Dan ibu saya juga pakai bio setiap hari. Plus pakai Oxitep. Jadi double itu untuk ibu saya. Oxitep saya taruh di rumah ibu saya. Memang alat ini luar biasa. Ibu saya itu sekarang pandangannya itu, penglihatannya itu semakin membaik. Padahal cuma saya terapi bio, seminggu beberapa kali pakai pro. Oxitep saya kalau saya datang ke rumah selalu saya kasih air Oxitep ya. Kemajuannya luar biasa. Mungkin lebih ya dari 35 menit ya. Iya Pak. Mengingat waktu Pak, Iya. luar biasa ya yang dirasakan manfaatnya oleh Pak Yulianto dan juga oleh ibunya. Pak, kalau boleh tahu, Bapak ini sudah memakai ITERA Bio dan Pro kan? Berarti Iya. Bapak sudah menerima manfaatnya juga kan tadi? Iya. Kira-kira Pak, sudah diinfokan ke mana aja manfaat dari ITERA Care ini? Sudah berapa orang yang direferensikan ITERA Bio atau yang membeli ITERA Bio? Saya dapat kabar burung ini, Pak Yulianto berhasil menjual beberapa ITERA Bio. Ya itu berkat Tuhan sih. Saya cuma ngikuti berkat Tuhan aja. Waktu pertama itu saya belum tahu tentang alat ini seperti apa. Saya itu sudah ngajak 2 orang ya Pak Dedi ya. Satu beli bio, Pak Bobi itu, terus yang satu Bu siapa itu beli klasik ya. Itu saya belum paham. Saya cuma tahu oh ini alat bagus. Terus kemudian setelah saya diberitahu Pak Dedi lebih mendalam, terus ikut Jumlahnya berapa Pak? Total jumlahnya berapa? bio berapa ya? 10 atau 11 ya. Wow, luar biasa. Ya, hebat itu Pak. Itu berkat Tuhan. Semoga nular ke saya. Semoga nular ke saya ya Pak. Itu kayaknya cuma 2 bulan itu Pak Janto. Iya, Ya, luar itu biasa. didukung Pak Dedi juga Pak Yuna. Sama Pak Yuna Iya. juga itu. Wah, kalau enggak ya berat itu. Kalau sendiri jelas tidak mungkin tuh Pak Yuna. Iya, Untung ada Pak Dedi itu. iya Terima baik. kasih Pak Dedi. Iya, baik, itulah gunanya upline ya Pak ya. Mendampingi downline untuk bisa menginfokan tentang alat ITERA Care kepada orang-orang yang kita sayangi. Baik Pak Yulianto, terima kasih untuk Iya, testimoninya, terima kasih. sangat memberkati kita semua. Dan testimoni yang berikutnya Bapak Aftoni dari Jogja. Bapak Aftoni silahkan masuk. Ya, Bapak Aftoni suara saya sudah bisa didengar, Mbak. sudah bisa Bapak. tapi on cam. Nah, terima Ya. kasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Yoga, Pak Yona, Pak. Jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan Waalaikumsalam. di mana saja Anda Waalaikumsalam. berada ke siaran radio. Ya, saya lihat tadi banyak yang dari luar kota ya. Ya, terima kasih. Ini saya mau menyampaikan testimoni ya. Saya sebagai pengguna alat e-tracker. Nama saya Aftoni dari Jogja. Dan saya pakai e-tracker ini sebetulnya saya tidak punya sakit yang serius gitu ya, tapi lebih sifatnya ke preventif gitu. Jadi tidak usah menunggu kita sakit baru punya alat ini, tapi ketika kita masih sehat pun alat ini sangat bermanfaat ya, karena saya tahu alat ini bagus. Ketika disampaikan bahwa alat ini sistem kerjanya seperti pengobatan stem cell, saya sangat tertarik karena saya tahu di Semarang itu ada rumah sakit stem cell yang model kultur sel itu mahal sekali, itu sampai 200 juta itu kabarnya. Nah, ketika saya mendengar ada alat yang cara kerjanya sama dengan stem cell, saya sangat tertarik dan saya ingin memilikinya gitu. Saya punya keluhan ya, ada beberapa keluhan ya, karena mungkin biasa terjadi pada orang yang usianya mendekati 60 tahun. Seperti gejala prostat saya itu kalau mau berkemih itu anyang-anyangen, kemudian osteoartritis, kolesterol. Nah, kolesterol itu nanti kaitannya dengan sering pusing. Kalau sudah pusing sangat mengganggu ya. Saya sering setir mobil, kalau sudah pusing udah konsentrasinya nggak bisa ini lagi, nggak bisa bagus lagi. Kemudian ada sedikit katarak gitu. Ketika saya periksakan di rumah sakit UII, ada sedikit katarak tapi belum bisa dioperasi. Jadi kalau katarak saya itu, kalau saya melihat garis itu jadi bergelombang gitu dan tidak tajam. Nah, untuk itu saya karena sudah tahu manfaatnya ya dari penjelasan yang disampaikan, saya kenal ITERA dari Mas Agung Setiawan, dari kelompok kami sering ada di sebuah grup di lulusan UGM. Di sana saya tahu dan saya putuskan untuk mempunyai alat ini. Ya, sekarang yang saya rasakan setelah menggunakan, keluhan-keluhan saya sudah hampir tidak ada ya. Dan yang terpenting saya sudah tidak minum obat lagi. Dulu saya kalau kolesterolnya naik saya minum simvastatin. Kemudian kalau pusing minum obat, ini maaf nih menyebutkan merek otomatis nih. Nah, sekarang sudah tidak lagi, sehingga insya Allah saya terbebas dari potensi untuk kerusakan ginjal karena minum obatnya. Nah, ada hal yang tak terduga ya, ini yang agak surprise saya. Dari memakai alat ini, walaupun saya tidak bisa rutin ya memakai, artinya disiplin setiap hari gitu, kadang-kadang pakai, kadang-kadang tidak, 2-3 hari pakai terus menerus, kemudian jeda pakai lagi. Nah, itu ada efek positif yang saya tidak menduga yaitu tumbuh rambut saya sebelum ini botaknya itu lebar banget. Nah, sekarang tumbuh rambut di botak saya. Nah, saya waktu itu lihat di kaca, kayaknya sih aku rambutnya tumbuh ini, tapi saya masih ragu-ragu ya. Nah, saya jadi yakin dikonfirmasi oleh tukang potong rambut saya. Ketika dia sering potong rambut saya, dia tahu kondisi botak saya, dia bilang, "Loh, Pak, rambutnya nggak tumbuh Pak, ini pakai apa?" gitu. Nah,
saya ceritakan, oh tumbuh ya, betul ya, saya kemarin soalnya merasa tumbuh tapi ragu-ragu kalau nggak diyakinkan oleh orang dari yang di luar saya sendiri, toh nanti tidak kayak subjektif gitu. Tumbuh pak ini, jadi teman-teman, alat ini ternyata juga bisa menumbuhkan rambut yang sudah mengalami botakan. Itu yang saya alami, Bapak dan Ibu-ibu peserta Zoom malam ini, yang efek samping yang kadang kita rasakan tak terduga gitu. Saya kira itu Mbak, pengalaman yang saya rasakan dari memakai alat ITERA ini. Saya punyanya klasik dan violet, dan yang kepingin saya ingin punya yang pro dan bio. Saya sarankan untuk teman-teman yang masih ragu, jangan ragu-ragu deh, miliki alat ini, manfaatnya banyak sekali dan bagus. Gitu Mbak Yuki. Terima kasih Pak Fatoni untuk testimoninya, dan kita akan mendengarkan testimoni yang berikutnya dari Ibu Yanti di Demak. Silahkan Ibu Yanti untuk on cam dan on mic. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Nama saya Suyanti, saya dari Demak. Kebetulan saya sebagai bidan. Alhamdulillah dengan adanya alat ini sangat membantu saya sekali. Pertama itu saya dikenalkan oleh Pak Eko sama Mbak Eka. Waktu itu di puskesmas saya belum ada ketertarikan sama sekali karena melihat harganya. Begitu saya sudah mencoba, karena kaki saya kebetulan sakit, saya blow 1 minggu itu alhamdulillah enak, tapi masih ada rasa sakit-sakit karena saya mau piknik ke Surabaya, itu ada naik turun gunung, jadi saya terapi lagi pertengahan September 2024 sampai dengan hari ini alhamdulillah saya tidak merasakan sakit lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini terjadi pada adik saya sendiri. Dia menderita banyak sekali penyakit, ada komplikasi karena pada tahun 2021 dilakukan pemasangan ring, kemudian livernya juga kena, lambungnya kena, terus sudah berobat banyak di tempat pengobatan, diantaranya juga di Rumah Sakit RSPAD Jakarta. Itu belum ada perubahan, dan akhirnya ada yang menyarankan untuk melakukan terapi dengan gelombang terahead, itu di Semarang 5 kali, kemudian di Pak Eko 2 kali. Alhamdulillah ada kemajuan, dan akhirnya saya putuskan untuk membeli Biotera dan dapat bonus pro, alhamdulillah sekali. Dan alat ini juga sangat membantu saya dalam praktek sehari-hari, karena begitu ada pasien dengan keluhan ini saya sudah lakukan. Dengan pertama adalah kita coba dulu, selanjutnya setelah dia merasakan, pasien merasakan enak, terus kemudian di lain hari dia kontak, Ibu saya mau terapi. Nah itu ada nilai plusnya di situ. Dan kasus yang saya lakukan adalah banyak sekali yang bisa dibantu dengan alat TeraCare ini, Tera. Di antaranya adalah seperti ambeien. Ambeien itu kan di teori nggak ada nih. Itu saya coba aja di sekitar rektum, itu saya blow dengan pertama dengan dosis yang kecil, kemudian agak meningkat, ada di situ 1 hari setelah diterapi, pasien saya tanyakan gimana keadaannya, masih ada gejala, itu sudah mengalami perubahan yang sangat banyak sekali. Dan memang alat ini sangat istimewa. Ya, selain istimewa mungkin Allah sudah memberikan ruhnya di alat itu, seperti itu. Dan alhamdulillah juga untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan menstruasi, itu kita lakukan dengan ITERACare, itu alhamdulillah hasilnya juga sangat bagus. Dari situ
ini saya juga paling tidak saya bisa cerita kepada teman-teman sejawat saya, karena untuk tahun 2024 kedepannya itu bidan prakteknya adalah dibatasi, dan sekarang kita akan melakukan inovasi baru di dalam melakukan terapi kepada pasien dengan menggunakan gelombang terahertz seperti itu. Dan memang belum semua sih teman-teman bisa menerima ini, karena mereka masih beranggapan ini masih mahal seperti itu. Kalau mereka sudah merasakan sendiri, kemungkinan yang mereka rasakan seperti saya rasakan dulu akan terkikis dengan sendirinya, dan mereka mungkin akan beralih atau paling tidak membantu dalam praktek mereka dengan menggunakan alat yang sangat istimewa ini. Saya kira itu Ibu, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi bukan saja menerima manfaat IT Raker untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain ya Bu ya, terlebih untuk profesi sebagai bidan. Baik, terima kasih Ibu Bu Yanti dari Demak. Dan Bapak Ibu, yang berikutnya kita akan mendengarkan testimoni dari Bapak Jacob dari Jogja. Pak Jacob, silakan masuk. Bapak Jacob. Belum ya? Ya, selamat malam Pak Jacob. Malam. Silakan Pak, testimoni Pak. Oke, saya Jacob dari Jogja. Pertama tahu ITERA ini dari TikToknya Cilia. Terus waktu itu saya cari pengobatan untuk saraf kejepit. Terus dapatnya ITERA ini. Saya tahunya di hari Kamis. Terus Jumat pagi saya bilang ke orang tua, karena setiap saya tinggal di kontrakan, terus pergi ke orang tua di rumah, saya bilang besok ini saya ada dapat alternatif untuk saraf kejepitnya, karena kita udah dari bulan Juni kalau nggak salah tuh Papa berobat untuk saraf kejepit nggak sembuh-sembuh, Mama juga begitu, jadi nyari alternatif karena ke dokter berulang kali nggak sembuh-sembuh. Akhirnya sama Papa sama Mama tuh setuju, ternyata hari Jumat itu Cilia langsung hubungi. Jadi aku chat hari Kamis sore, Jumat pagi itu dibalas bisa datang ke office hari ini. Saya langsung mau pergi ke sana hari Jumat itu terapi pertama. Sabtunya kebetulan kita ada acara keluarga, jadi nggak sempat pergi. Tapi pas Sabtu pagi itu Papa itu udah kondisinya yang sebelumnya itu, kondisi Papa itu kalau mau bergerak aja susah, karena lututnya itu Papa sering bilang tuh suka gesek, jadi sakit banget, diajak gerak juga susah, bahkan Papa sempat kalau ke kamar mandi harus tapopong. Jadi bawaannya tuh kayak Papa tuh mageran aja kayak gitu. Nah, hari Sabtu itu Mama kaget karena kok Bapak udah berdiri bersih-bersih gitu, ngelap-ngelap. Lah kamu kakinya udah nggak sakit? Udah nggak. Dikasih tahu ke saya waktu itu juga masih skeptis, nggak mau begitu terlalu cepat percaya. Terus hari Minggunya kebetulan ITERA tutup, ketemu sama kolega-kolega juga pada bilang kok Bapak jalannya lebih baik. Sebelumnya Papa itu kalau jalan selalu pakai deker, selalu pakai korset, dan jalannya tuh agak sempoyongan, suka ngos-ngosan juga. Nah, hari Senin pergi terapi lagi, ternyata kok semakin baik. Terus saya lihat juga Papa saya dengan Mama juga kok dari hari ke hari kok semakin baik. Akhirnya saya putuskan beli, kita terapi di rumah. Sekarang Papa kalau jalan kemana-mana udah nggak pakai korset, udah nggak pakai deker. Jadi kondisinya juga jalannya udah nggak sempoyongan, nggak ngap-ngapan, semakin sehat seperti itu. Terus selain Papa juga sebenarnya banyak banget kolega yang saya ajak untuk menggunakan ITERA, dan testimonialnya luar biasa. Tapi ada salah satu juga yang buat saya tuh sampai nggak bisa berkata-kata, itu Pak Agus, bapaknya Bu Dani. Itu beliau juga saraf kejepit. Bu Dani tanya ke saya itu terapi apa, saya jelaskan sedikit, terus akhirnya kita janjian hari Minggu, saya
mbak saya sama Hastan, kami bertiga pergi ke sana terapi. Pak Agus bersama istri, terus Bu Dani bersama suami, kami terapi 4 orang itu. Hari Minggu itu terapi, Seninnya saya ke Wonosari, itu udah diinfokan mereka mau ke office. Akhirnya Selasa saya antar ke office, hari Selasa langsung beli alat, langsung terapi di rumah. Malam Jumat itu saya dapat kabar dari Bu Dani, Kakung Pak Agus itu udah jalan tanpa tongkat, sebelumnya pakai tongkat, sudah bisa lepas tongkat. Terus yang lebih buat membagongkan lagi, karena 2 minggu kemudian saya dapat info Kakung itu udah bisa bawa motor, bahkan udah lepas insulin. Jadi benar-benar karena mungkin memang alatnya alatnya bagus, ditambah dengan pola hidupnya beliau yang luar biasa. Jadi untuk yang masih berobat, jangan kalah sama Kakung yang udah 76 tahun aja, dia ngatur pola hidupnya bagus, ditambah dengan terapi Iteraker, semakin luar biasa kemajuannya, pesat. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jacob, luar biasa testimoninya ya. Dan kita akan langsung pada testimoni. Masih ada beberapa testimoni yang akan kita dengarkan. Ibu Winarni dari Jogja, silakan masuk Ibu Winarni. Oke, Mbak Yoga, maaf ya, ini lagi nyambi kerjaan, saya on cam-nya demikian. Selamat siang, Mbak Yona, Pak Dedi, Mbak Yoga, dan semuanya, sahabat-sahabat keluarga Raket. Suara saya didengar. Jadi pengalaman saya secara pribadi, kemudian saya perawat di Harjur gitu, mungkin ada yang kenal teman atau saudara yang di sini. Jadi pengalaman saya sendiri pribadi itu suami tiba-tiba nafas engap, tidak ada aktivitas yang berat. Kebetulan waktu itu minggu keempat habis tindakan prostat, tapi masih ada perdarahan, sisa perdarahan. Kemudian, nah yang menariknya itu saya kenal dari dokter hewan yang kebetulan merawat. Saya kan pecinta anabul yang datang aja ya, jadi bukan memang beli enggak atau merawat. Jadi yang datang sakit, kemudian saya bawa dokter hewan itu, saya cerita kalau di rumah juga ada pasien, saya bilang gitu, terus sakit apa gitu, engap dok, kayaknya jantung saya belum periksain. Terus itu aja dibawa ke Bu Ika Pak Wakiran yang kebetulan satu komplek dengan saya. Akhirnya saya konsultasi, beliaunya tidak mendukung terapi suami. Akhirnya saya minta tolong Pak Joshua, makasih Pak Joshua ya. Jadi 4 kali kami diterapi, suami kami terapi Pak Joshua. Alhamdulillah ada perbaikan. Emang kebetulan tadi yang disampaikan kalau tahan dengan scan itu mungkin akan lebih cepat. Nah suami kebetulan juga gitu, tidak mau obat. Karena minum obat waktu periksa awal keluhan itu justru keluhannya lebih ngap. Ternyata saya konsulkan lagi ke dokter, ada satu obat yang memang membuat seseorang pasien itu ada kontraindikasi. Akhirnya semua lepas, 3 obat itu lepas semua. Akhirnya scan, akhirnya karena 2 hari itu mau lebaran, jadi kami pertimbangkan kita mau pulang kampung, walaupun pulang kampung saya Klaten, tapi udah janji keluarga kumpul kan. Akhirnya saya putuskan untuk beli. Saya cuma bilang, Pak Joshua bagaimana caranya Pak, tolong antar besok 1. Kebetulan itu ya klasik, saya yang pakai yang klasik. Dengan berjalan waktu, terapi itu pagi, rata-rata 1-2 kali sehari. Pagi habis mandi atau habis sholat tarawih, karena waktu itu kan puasa. Jadi suami saya memang hutang puasa banyak sekali, hampir cuma 2-3 hari itu puasa. Kemudian selang sebulan itu clear, suami saya tuh memang EKG iya, Eko iya, kemudian treadmill. Jadi keputusan untuk sehat itu saya tidak lepas dari medis. Itu yang menguatkan saya di situ. Kebetulan sebulan kemudian kita dipastikan treadmill, saya tunggu melebihi 100%, yang harusnya dia mungkin waktu itu 7 menit, tapi suami saya udah 7 menit. Sampai perawat yang melakukan tindakan itu khawatir, karena kan treadmillnya itu kan
seperti naik gunung gitu, ada TV monitor depan. Sampai ingatkan bapak, enggak ada sama sekali. Alhamdulillah, berapa hari kemudian kita ke dokter, dinyatakan sembuh. Jadi intinya satu, kita afirmatif positif, kemudian pengen lepas obat, kita akhirnya semua terlewati. Nah, kasus yang kedua dengan kasus jantung yang sama. Nah, suami itu labnya bagus semua. Jadi yang monitor dokter itu kemungkinan dari kasus nikotin yang suami saya itu 10 atau 15 tahun yang lalu perokok. Jadi 10-15 tahun yang udah off. Itu sisa-sisa. Itu mungkin pelajaran untuk para perokok aktif atau pasif. Kita juga jaga-jaga. Nah, yang kedua adik saya beda lagi dengan kasus yang jantung sama. Cuman kolesterolnya tinggi kalau adik saya. Kolesterol tinggi, dia seorang pelaut, pulang dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Mbak Penny tahu persis permasalahannya juga, dengan ruam, dengan batuk, pilek. Waktu dia turun kapal juga sedang studi juga S2 harus menyelesaikan. Jadi complicated kondisinya. Akhirnya saya oleh Bunda Eti, makasih Bunda Eti yang di Bekasi mungkin telah hadir. Itu sekali saya sampaikan minta tolong untuk diterapi adik saya telah memutuskan lagi beli juga. Tapi yang klasik waktu itu. Klasik kemudian terapi kalau adik saya full pagi dan sore. Jadi 2 kali dengan berjalan waktu 2 bulan. Kemudian yang itu kan bulan Agustus ya, 17 Agustus, karena besoknya dia lamaran putranya. Jadi pulang itu dengan kondisi yang berkegiatan banyak sekali. Kemudian dia berangkat itu tanggal 2 Oktober. Nah, 30 September info ke saya. Udah saya mau naik bilang gitu. Ya udah hari ini juga harus eko dengan dokter yang lain. Tapi dengan standar eko yang sama. Karena saya juga walaupun secara rumah sakit saya tidak tutup mata bahwa saya tidak mau loh, adik saya nggak minum obat, saya nggak mau seperti itu. Jadinya eko yang 2023 sampai saya ajukan lagi dengan eko 2024 tersebut. Nah, hasilnya apa? Kenaikan fungsi jantung naik 6%, kemudian dari trombus yang 2023 itu harusnya pasang ring, adik saya juga nggak pasang ring karena butuh waktu. Nah, yang terakhir itu sebelum September turun itu dinyatakan harus bypass. Akhirnya menentukan keputusan pakai AIRA itu dipastikan, dibandingkan itu dokter sini yang bandingkan saya. Jadi saya berdata 2 itu pakai WA. Jadi tidak fisik, jadi WA terus PDF, beliau baca, ngapain ini Mbak di bypass, orang trombusnya hilang, fungsi jantungnya naik 6%. Itu ada saya nggak salah 36 jadi 40. Nah, dari situ sampai sekarang pun alat itu dibawa terbang ke Irak sana, Bapak Ibu, walaupun kayak yang minim, yang klasik. Cuma adik saya bilang karena dia punya kolesterol, punya DM, punya hipertensi yang memang harus termonitor terus, dia sendiri bersama dirinya bawa juga alatnya 1 set itu. Akhirnya sampai sekarang pun saya lihat fisiknya udah segar, bugar. Kami yang lihat di sini pun juga alhamdulillah ikut senang gitu. Jadi teman-teman yang berharapnya tetap jangan lepas dari terapi walaupun kondisi sehat pun, karena ini kan stem. Kalau untuk tambahan testimoni yang lain-lain, kebetulan saya kan wara di rumah sakit Harjo. Adik-adik ada yang ngambil kalau nggak salah udah 6 kalau berapa ya, 6 itu dengan kondisi HNP, udah bisa jalan, udah bisa jogging, malahan yang autoimun udah bisa naik ke Klangon, udah bisa naik ke Gunung Purba yang ada Kelanggeran itu. Kemudian yang lain-lain monitoring untuk kondisi yang biasa saja. Mungkin itu aja Mbak Yoke dan semua sahabat AITERA Care. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Winarni dari Jogja, testimoni yang luar biasa sekali. Ya, yang berikutnya kita akan dengarkan testimoni dari Ibu Wayan dari Cilacap. Silakan Ibu Wayan masuk on cam dan on mic. Ibu Wayan. Ibu, kelihatan Mbak Yoko? Kesana. Ya, kelihatan. Ya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Pak Wayan, Bu Wayan dari Bali, tapi
tinggal di Cilacap, pas ada di Cilacap gitu. Ini saya infokan sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir dalam Zoom ini. Cerita awalnya sebetulnya tidak sengaja ya, ke Jogja waktu itu dikenalkan oleh Ibu Siska karena ini tangannya lagi kesemutan waktu itu. Kenapa tangannya semutan? Ya silahkan Bu Wayan cerita. Nggih, begitu. Lanjut. Iya, dulu awalnya tangan saya kan kalau malam-malam sering kesemutan. Kesemutan itu sampai narik sampai ke siku gitu. Saya sampai ketakutan. Nah, terus berlanjut kayak gitu. Akhirnya kan ini kaku tangannya, yang jari tengah sama ibu jarinya. Lama-lama kaku, kalau ditekuk nggak bisa kembali lagi kalau nggak dinaikin gitu. Nah, akhirnya saya ke dokter. Udah sempat ke dokter, sudah sempat terapi juga sampai 10 kali, tidak membaik, tapi malah pegelangan tangannya malah tambah bengkak gitu. Nah, berjalannya waktu, saya ke Jogja ketemu Bu Siska, dikenalin ITERA ini. Saya diterapi di situ sama Bu Siska. Saya pulang loh, kok rasanya enak gitu. Akhirnya saya berpikir saya mau beli alat itu, tapi masih berpikir lama lah, belum ini sampai datang lagi Bu Siska ke Cilacap. Terus saya ya udah langsung memutuskan beli. Tapi saya tidak tahu dengan berapa hari, berapa minggunya saya pakai alat itu, tiba-tiba nggak sadar gitu, tangan saya loh kok ini agak kesemutnya hilang, terus yang ditekuk itu bisa langsung naik ya gitu. Nah, itu saya lebih yakin gitu ITERA itu bagus gitu. Terus yang kedua kan di punggung belakang, di bawah keteknya itu banyak tumbuh daging-daging merah, kayak daging kecil gitu, kayak kutil tapi kecil tapi banyak merah gitu. Begitu saya terapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga langsung rontok gitu. Ya itu saya kesininya lebih yakin gitu. Ya udah gitu aja testimoni saya, biar teman-teman yang mendengar ini biar jangan ragu, nggak usah ragu sama ITERA ini gitu loh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Wayan dari Cilacap, luar biasa. Iya, terima kasih Pak Yuko. Ya, selanjutnya kan sudah sembuh gitu ya. Kan dulu pertama kali itu klasik. Nah, udah cerita-cerita, tetangga ya pada nanya, "Lu kok ini?" Nah, jadi terapi sembuh. Akhirnya ya berikut akhirnya beli lagi gitu. Nah, itu sekarang ada ini, ada juga ini gitu ya, Pak. Ya, teman-teman semua yang ada dalam Zoom gak usah ragu untuk memiliki alat ini. Awalnya memang berat ya, jadi ditawarkan gak langsung beli, berpikir untuk nyari duit, tapi ya astungkaro ya alhamdulillah. Jadi sekarang ini udah lengkap yang alat yang blower ini gitu. Demikian Bu Yoko dan teman-teman semua yang hadir. Terima kasih. Makasih Pak Yuko. Iya, sama-sama Ibu. Ya Bapak Ibu, masih ada beberapa testimoni lagi yang akan kita dengarkan. Yang berikutnya dari Bapak Hastan. Bapak Hastan dari Kota Jogja, silahkan masuk Pak. Pak Hastan. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Hastan. Oke, jadi sebenarnya saya mau cerita ini pengalaman saya untuk Bapak sebenarnya. Jadi bukan saya tapi Bapak. Saya tahu ini dari saudara saya Jacob. Kebetulan saya tuh tinggal sama Jacob ada di Sleman. Itu kemudian Jacob karena sudah punya alatnya, jadi diawali dari saya pinjem punya dia dulu kayak gitu.
saat itu karena saya tinggal di Sleman, kemudian bapak itu saya tinggal di Bantul, jadi saya jarang ke rumah. Jadi ke rumah itu paling seminggu sekali, itu kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu. Kemudian saya ditelepon adik saya itu tanggal 31 Agustus, bapak tiba-tiba masuk rumah sakit dan dibawa ke di PKU Muhammadiyah. Itu saya buru-buru ke sana, ternyata bapak itu paru-paru sama jantungnya kena, jadi penyumbatan ke arah jantung. Jadi bapak itu batuk, kemudian susah bernafas, kemudian dadanya sakit sekali karena batuk terus, jadi perutnya itu kayak istilahnya kayak jadi sakit. Karena perutnya sakit, dia kayak mendorong tekan ke atas seperti itu. Setelah dua minggu di rumah sakit, itu 1 minggu pertama di ICCU, jadi jarang orang bisa jenguk di situ. Kemudian 1 minggu pindah di Bangsal. Setelah 2 minggu bapak pulang ke rumah, tapi kondisinya nafasnya masih sesek, kemudian dia masih batuk. Terus kita antisipasi karena saya juga tidak tinggal di Bantul, saya di Sleman, jadi saya belikan tabung oksigen. Jadi kalau ada apa-apa bapak itu pakai oksigen, dan jatuhnya malah bapak itu pakai oksigen terus, dan dia kok semakin hari malah semakin memburuk karena bapak itu juga tidak mau minum obatnya karena obatnya terlalu keras, perutnya, lambungnya nggak kuat. Jadi akhirnya kita bingung semuanya, saya terutama. Jadi selang 1 bulan ternyata saya dikabarin lagi tanggal 12 Oktober itu setengah 10 malam saya ditelepon bapak masuk rumah sakit lagi dan sekarang di RSUD Kota Jogja. Saya buru-buru ke sana dan jauh lebih parah dari kemarin ketika masuk di PKU Muhammadiyah. Jadi singkat cerita akhirnya itu bapak di RSUD Kota Jogja itu 2 minggu lebih, akhirnya juga bisa pulang karena bapak udah nggak kuat, dia minta pulang terus, akhirnya dengan terpaksa kita pulang dan dirawat di rumah. Setelah itu karena Jacob, saudara saya itu dia punya alatnya, saya pinjam klasik dulu. Jadi karena Jacob beli Biolet sama klasik, saya pinjam klasiknya. Jadi saya itu dikontrakan sama Jacob kalau pagi dia terapi, mama papanya alatnya saya pinjam, saya pergi ke Bantul, saya blow bapak, saya terapi bapak, itu setiap hari. Jadi pagi dipakai Jacob untuk mama papanya, siang saya pindah ke Bantul. Jadi setelah saya blow selama 1 minggu, ternyata batuk bapak itu beneran reda. Bapak sudah bisa bernafas dengan lega dan oksigennya itu bisa lepas. Dalam kondisi perawatan itu sebenarnya bapak saya itu tidak bisa duduk, dia hanya tidur terus. Sedangkan bapak itu dari dulu kalau ibadah dia harus ke masjid. Jadi dia itu sedih banget karena tidak bisa ke masjid. Jadi setelah 1 minggu saya blow, dia dari awalnya sholatnya tidur, 1 minggu kemudian bapak saya cek lagi, dia udah sholatnya duduk, dia bisa duduk. Dari situ akhirnya 11 November saya memutuskan untuk beli Biolet sama itu dapat free klasik. Dari situ saya, karena bapak sudah bisa duduk, tidak tidur terus, akhirnya bapak saya pesan karena saya tidak bisa setiap hari datang ke Bantul, wajib tempel kaki di Biolet. Jadi bapak itu tempel terus setiap hari, dari pagi itu sudah saya pesan kalau habis mandi, kemudian nanti siang setelah habis sholat zuhur, kemudian malam setelah sholat isya jam 7. Bapak 3 kali tempel terus. Saya nggak nyangka setelah 2 minggu bapak bisa berdiri dan dia bisa jalan. Jadi diawali dari dia yang nggak bisa ngapa-ngapain, dia pakai oksigen, dia tidur terus, dia bisa sholat berdiri. Saya juga kaget. Kemudian tiba-tiba setelah saya seminggu kemudian saya pulang ke rumah dan ketemu di jalan bapak itu naik sepeda pulang dari masjid. Itu yang membuat saya kayak ini alat luar biasa sekali. Jadi saya sangat happy sekali, saya bersyukur sekali, beneran saya bersyukur sekali saya kenal alat ini dari Jacob, saudara saya, dan saya tinggal bersama dia. Jadi ini
bapak masih terus untuk tempel kaki. Jadi dia juga ketika di masjid pertama kali ditanya sama teman-temannya, karena bapak itu sempat bukan apa-apa saya sampai mau nangis karena bapak saat sakit itu langsung minta diyasinkan. Jadi keluarga udah iyain dan kita yasinkan, bapak udah tidak bisa apa-apa. Jadi teman-teman di masjidnya itu semua takjub dan kaget, loh Pak Min kok bisa ke masjid lagi kayak gitu. Jadi bapakku dengan senang dia berbagi, saya dibelikan alat sama anak saya namanya ini. Jadi saya senang banget dengan alat ini. Terima kasih Aitera, ini sudah setidaknya saya sekarang sudah lega banget bapak udah sehat. Itu pengalaman dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Kita bisa menolong kesehatan bapaknya. Ya, terima kasih. Kedepannya bisa menginfokan kegunaan dan manfaat Aitera Care ini kepada sesama. Ya, terima kasih semuanya. Baik, yang berikutnya kita akan mendengarkan testimoni dari Bapak Sugierto Brebes. Silakan, Pak Sugierto Brebes. Adakah di sini Pak Sugierto Brebes? Saya, Assalamualaikum. Oh ya Bu, Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, Pak Sugierto kan suami saya ya, jadi saya yang merawat beliau waktu sakit. Pertama-tama dulu sering lemes gitu ya, kalau jalan tuh kayak mau jatuh gitu. Kemudian suatu ketika jam 3 pagi itu bangun tidur ke kamar mandi, itu dadanya sakit, kemudian keluar keringat dingin. Akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Di sana tadinya tidak terlihat adanya kelainan jantung ya, belum terlihat. Kemudian selang beberapa waktu minta pulang. Setelah pulang kok tambah nggak nyaman. Akhirnya kami berangkat lagi ke rumah sakit itu siang harinya, kemudian sorenya langsung masuk ICU. Ternyata ada kelainan jantung, kemudian di cath lab paginya itu ada 3 sumbatan yang kata dokter itu sumbatannya itu sudah panjang dan sudah kaku gitu ya. Kata dokter ini nggak bisa di-ring gitu. Tadinya kan mau dipasang ring gitu ya. Ternyata nggak bisa dipasang ring karena sudah kaku dan panjang. Akhirnya dokter sarankan udah minum obat dulu gitu. Kemudian kalaupun mau supaya sumbatannya itu dihilangkan, itu kemungkinan harus dengan dibor atau bypass gitu ya. Kemudian kami akhirnya rawat jalan dan minum obat rutin. Kata dokter ini harus minum obat seumur hidup begitu. Setelah pulang dari rumah sakit, Pak Narto datang ke rumah saya. Nah, yang mengenalkan Pak Narto dari Brebes. Kemudian kami Pak Sugierto itu diterapi 1 kali, 2 kali. Akhirnya mungkin karena merasa nyaman ya, akhirnya udah kita beli aja. Akhirnya beli. Selain itu juga, selain jantung juga sakit ini, ada ginjalnya itu ada batunya itu ada di ginjal dan empedu ya, sampai pernah cuci darah karena ureumnya itu sampai 150 sekian dan kreatinnya 5,5 waktu itu. Karena waktu itu mau tindakan operasi, kreatinnya kan harus diturunkan dulu. Akhirnya dokter menyatakan harus cuci darah gitu. Akhirnya cuci darah, alhamdulillah cuci darah sekali itu sudah turun kreatinnya. Kemudian kami masih pakai Itera ya waktu itu. Akhirnya kami pakai Itera, pakai alat Itera klasik ya, itu masih Itera klasik. Kemudian setelah cuci darah udah mending itu, lama-lama semakin turun itu 2,5,
terus sekarang alhamdulillah menjadi kreatinnya itu 1,3 kemarin terakhir, dan ureumnya itu sudah sekitar 30-an, 30, jadi sudah normal sekali ya ureumnya. Kemudian untuk yang jantungnya itu minum obat rutin itu malah lemas, jadi jalan itu kayak nggak berdaya gitu, malah jalan juga sudah pakai tongkat dan pelan-pelan harus dipapah gitu ya. Kemudian kami konsul ke dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam mengatakan, Bapak ini kok obatnya banyak obat tensi gitu loh. Akhirnya udah, ini ada sebagian obat yang menurut dokter penyakit dalam itu harus dikurangi gitu. Tapi begitu dikurangi itu tetap lemes. Tensinya itu hanya 70/45, lemes sekali ya. Akhirnya obat itu dihentikan sama sekali. Udah Pak, dibuang aja nih obatnya, nggak usah diminum, nggak usah minum obat. Akhirnya kami hanya terapi, ya terapinya juga nggak rutin banget ya sebenarnya. Tapi ketika waktu sakit itu kan sering diterapi ya, karena sering kedinginan gitu. Dan untuk diterapi itu lebih nyaman ya, karena kedinginan kan terapinya kan hangat ya, itu merasa nyaman. Akhirnya kami teruskan terapi dan sampai sekarang alhamdulillah tidak konsumsi obat sama sekali, dan sudah berat badannya yang tadinya turun 10 kilo sekarang berangsur-angsur naik, mungkin sekarang udah stabil lagi lah berat badannya. Dan saat ini setiap pagi beliau sudah jogging, jalan pagi sampai 8 km udah kuat alhamdulillah. Ya begitu aja Mbak Yoke untuk testimoni yang saya berikan. Terima kasih Teraket semuanya, terima kasih mentor-mentor dan semua yang telah mensupport kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Ita, kaget saya karena namanya Yarto yang muncul Mbak Ita. Iya. Sesuai dengan tagline Iteraker, hidup sehat tanpa obat. Gitu, iya. Ya. Alhamdulillah ya nggak pakai obat lagi sekarang. Semoga nggak minum obat lagi. Ya, baik Bapak Ibu, kita sampai pada testimoni yang terakhir, yaitu Ibu Lydia dari Jogja. Saya persilakan Ibu Lydia untuk masuk on cam dan mic. Selamat malam, Mbak Yoga. Selamat malam. Malam Pak. Saya mewakili istri saya, Lydia. Oh ya. Sudah istirahat ini. Ya. Selamat malam untuk Pak Yona, Pak Dedi, juga teman-teman seperjuangan di Prime. Yang saya kenal dan saudara-saudara seperjuangan yang lain, selamat malam. Di sini saya mau memberikan testimoni pertolongan Tuhan melalui Iteraker ini. Pertama-tama saya diperkenalkan Iteraker ini melalui Pak Yona dan Pak Benyamin, adik saya, sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, pada waktu itu istri, kalau saya kumpulkan keluhannya itu ada sekitar 8 macam penyakit, 8 macam keluhan. Nah, kalau sebelum kena COVID itu sekitar 7 penyakit ya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu itu sering mempunyai keluhan di asam di lambungnya karena pola makannya kurang teratur. Nah, dari kecil kemudian sering kena keluhan di kepala ya, pusing-pusing, migrain, kemudian vertigo kadang-kadang, lalu juga basir, dan juga setelah kena COVID itu
komorbid dari diabetesnya yang cukup kuat itu, karena 10 tahun yang lalu diketahui dia punya diabetes. Nah, di samping itu juga asam uratnya ini pernah sampai H+, jadi tidak terdeteksi. Menurut dokter itu sekitar 20 lebih, dengan normalnya hanya perempuan 6. Kemudian diabetes itu pernah mencapai 600 kadar gulanya. Nah, setelah lewat COVID itu ditambah lagi dengan ini di bagian lengan kanan itu terasa sakit sekali untuk digerakkan, dan melalui dokter, melalui MRI diketahui ada ototnya yang robek begitu, sehingga tangan sebelah kanan ini susah digerakkan karena sudah ada gerakan 35 tahun selama itu nyacah ayam ya, sebagai penjual dan supplier daging ayam tong itu. Nah, jadi setelah COVID itu kondisi kesehatan istri saya semakin memburuk karena tiap hari punya keluhan pindah-pindah ini dan itu, dan badannya itu seperti kayu ya, karena susah ditekuk, susah digerakkan karena kondisi asam uratnya yang sangat tinggi. Nah, kami sudah berupaya untuk ke beberapa rumah sakit atau klinik dan beberapa terapi kami sudah upayakan, tetapi belum ada kemajuan yang signifikan. Nah, sekitar 2 tahun yang lalu kami diperkenalkan oleh Pak Yona dan adik saya Pak Benyamin tentang alat ini, dan didampingi juga terapis nasional Pak Rana itu menerapi istri saya saat itu sekitar setengah jam, dan sebelum beliau pamit itu istri saya sudah minta pamit duluan karena ngantuk sekali, masuk ke kamar tertidur. Nah, besok paginya tidak terasa istri saya tetap bekerja seperti biasa. Sore saya tanyakan bagaimana keluhannya, sayang, ternyata sudah hilang semuanya, artinya badannya terasa ringan, enak. Dari situ kemudian saya lanjutkan untuk terapi secara rutin dengan tera klasik sekitar 2 bulan, sehari 2 kali gitu. Nah, dan kondisinya makin lama makin membaik. Nah, saya bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa melalui alat di TeraCare ini Tuhan menopang kondisi istri saya. Saya tidak bayangkan kalau tidak dibantu dengan alat ini bagaimana kondisi istri saya. Sehingga akhirnya dengan adanya alat itu kondisi istri saya makin membaik, dan juga obat-obat semakin berkurang. Walaupun memang kalau disertai dengan kerja yang cukup berat, agak memberatkan tubuhnya juga. Tetapi kalau di terapi menjadi ringan kembali. Nah, itu saja sedikit testimoni dari saya mewakili istri, bagaimana Tuhan menolong melalui alat di TeraCare ini. Ada 8 macam keluhan penyakit dalam istri saya itu bisa teratasi. Nah, begitu teman-teman. Selamat malam, terima kasih Mbak Yoga. Terima kasih, puji Tuhan ya Pak, berkat dari TeraCare membuat badan sehat. Ya, baik Pak, terima kasih. Selamat malam Pak dan Bapak Ibu. Sebenarnya waktu sudah menunjukkan pukul 2:07, cukup malam juga.
dan kita akan mengakhiri acara Zoom meeting kita pada malam hari ini. Saya mengingatkan untuk pertemuan yang terdekat di BOP tanggal 11 Januari di Kota Kudus. Akan diadakan BOP di Hotel Grita jam 13.00. Untuk Bapak Ibu yang ada di seputar Kota Kudus, Demak dan sekitarnya bisa hadir di sana, undang teman-teman. Dan juga tanggal 11 Januari itu ada BOP di Jakarta yang bertempat di Gedung Soho Capital jam 11, itu di kantor pusat. Dan besok paginya tanggal 12 Januari ada BOP di Semarang di Hotel at Home